Om Swastiastu, Om Awijanamastu, Namasidam. Kembali lagi bersama saya Niputu Depi Sintiawati. Saya penyuluh di Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Pada kali ini saya akan sedikit berdharma wacana yang berjudulkan makna pelaksanaan upacara Sudi Wadani. Nah, umat sedharma yang berbahagia, upacara Sudi Widani adalah upacara dalam agama Hindu yang dicetuskan secara sah dengan keputusan Seminar Kesatuan Tafsir terhadap aspek-aspek agama Hindu yang diselenggarakan tanggal 18 sampai dengan 20 Februari 1981 di Denpasar, Bali, dengan maksud memberi pengesahan status seorang yang sebelumnya bukan penganut agama Hindu. Sudi Wadani berasal dari kata Sudi dan Wadani. Sudi dari bahasa Sanskerta yang berarti penyucian, persembahan, upacara pembersihan atau penyucian. Kata yang sepadan dengan Sudi adalah Suda, yang berarti bersih, suci, cerah, putih, tanpa cacat ataupun celah. Wadani berarti banyak perkataan, banyak pembicaraan, ataupun bentuk-bentuknya seperti wadnana. Dengan memperhatikan arti kata Sudi dan Wadani tadi, maka Sudi Wadani dapat diartikan dengan kata-kata penyucian. Secara singkat dapat dikatakan bahwa upacara Sudi Wadani adalah upacara dalam Hindu sebagai pengukuhan atau pengesahan upacara atau janji seseorang yang secara tulus ikhlas dan hati suci menyatakan menganut agama Hindu. Dalam pengukuhan ini yang menjadi saksi utama adalah Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa yang bersangkutan sendiri dan pimpinan Parisuda Hindu Dharma Indonesia atau yang ditunjuk untuk mewakili acara yang dimaksud. Kedudukan upacara Sudi Wadani dalam hukum Hindu. Upacara Sudi Wadani memiliki dasar hukum yang kuat dalam hukum Hindu, yaitu berlandaskan asas Atma Studi sebagai salah satu sumber dharma. Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971, khususnya pada pasal 2 ayat 1, di mana upacara Sudi Wadani memberikan status hukum bagi perkawinan antara pasangan yang sebelumnya masih berbeda keyakinan, karena undang-undang tersebut menggantungkan syahnya suatu perkawinan secara hukum agama dan kepercayaan. Dalam Weda dinyatakan bahwa mula-mula setelah Tuhan menciptakan alam semesta ini, kemudian oleh beliau diciptakan hukumnya yang mengatur hubungan antara partikel yang diciptakannya. Sekali beliau tentukan hukumnya untuk selanjutnya, demikianlah jalannya hukum itu untuk selama-lamanya. Dalam ilmu sosial, konsep hukum itu kemudian berkembang dalam dua istilah, yaitu hukum alam dan hukum bangsa. Hukum alam disebut reta, sedangkan hukum bangsa disebut dengan dharma yang bentuknya berbeda-beda menurut adat setempat. Karena itu istilah dharma sebagai hukum tidak sama bentuknya di semua tempat, melainkan dihubungkan dengan kebiasaan-kebiasaan setempat. Reta dipandang sebagai landasan ideal, sedangkan dharma adalah bentuk hukum yang ingin diterapkan dalam pengaturan masyarakat di dunia. Dharma sebagai istilah hukum mencakup dua arti, yaitu berarti norma, yang kedua berarti keharusan yang kalau tidak ditaati akan mendapatkan sanksi. Karena itulah dharma dalam arti hukum paling banyak dipergunakan yang bertujuan untuk mengatur lembaga antara manusia di dalam menciptakan kesejahteraan duniawi dan kebahagiaan rohani. Baik, demikianlah dharma wacana dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau sikap, saya mohon maaf, dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.